Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita hari ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik yang satu ini. Kita bakal bongkar habis-habisan kisah nyata dari salah satu nama paling legendaris dalam sejarah manusia, Sir Isaac Newton. Kan sering tuh ya kita dengar, orang-orang jenius itu kelihatannya sempurna banget, kayak dia cuma duduk santai di bawah pohon, terus tiba-tiba pencerahan jatuh dari langit. Nah, hari ini kita bakal lihat lebih jauh dari sekedar mitos itu. Kita bakal ngupas tuntas siapa sebenarnya Newton ini. Sosok dengan masa lalu yang lumayan kelam, punya obsesi yang luar biasa intens, penuh kekurangan selayaknya manusia biasa, tapi punya tingkat kegeniusan yang secara harfiah mendefinisikan ulang cara kita memahami alam semesta. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, jadi ini yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kita bakal bedah mitos apel yang terkenal itu versus realitanya. Terus kita kenalan dengan konsep kemikir Janusian. Habis itu kita bahas mahakarya penemuan terbesarnya, lanjut ke gimana teori optika dan warnanya ternyata nyambung ke estetika ruang modern kita. Terus kita bakal masuk ke sisi gelap dari sang jenius, dan terakhir kita bahas warisan 10 juta kata yang ditinggalkan. Kita masuk ke bagian pertama ya, mitos akal dan realita. Kalian pasti sering dengar kan mitos yang super romantis ini? Ada apel jatuh tepat di atas kepalanya, dan seketika itu juga dia langsung dapat pencerahan absolut soal cara kerja gravitasi alam semesta. Tapi realitanya tuh beda jauh banget dari kata instan. Newton sebenarnya ngerjain ide-ide tentang gravitasi ini secara super obsesif selama hampir 20 tahun. Jadi insiden apel jatuh itu, kalau memang beneran terjadi ya, sebenarnya cuma pemicu awal dari sebuah rantai pemikiran yang panjang, melelahkan, dan berlangsung selama 2 dekade sebelum akhirnya dia nerbitin bukunya di tahun 1687. Jadi ya, ini bukan kilat inspirasi sesaat, ini murni maraton kerja keras yang benar-benar gila. Lanjut ke bagian kedua, sang pemikir Janusian. Kalau kita tarik mundur ke awal kehidupannya, jujur aja kondisinya sama sekali nggak menjanjikan. Bayangin ya, di tahun 1643, dia lahir prematur dan yatim. Ayahnya meninggal 3 bulan sebelum dia lahir. Terus, dia juga diabaikan sama ibunya yang nikah lagi, nggak punya temen, karena kepintarannya malah dianggap aneh sama anak-anak lain, dan bahkan dia sempat dikeluarin dari sekolah buat disuruh jadi petani. Parah kan? Tapi untungnya, takdir berkata lain. Di tahun 1661, dia berhasil masuk ke Trinity College, Cambridge, tapi statusnya tuh cuma sebagai sub-Caesar, semacam siswa miskin yang harus ngerjain tugas-tugas kasar buat mahasiswa lain demi bisa bertahan hidup. Nah, dari titik terendah itulah, dia bangkit secara fenomenal. Dari yang awalnya cuma mahasiswa miskin, dia berhasil nerbitin mahakarya revolusioner Principia di tahun 1687, terus jadi Presiden Royal Society di 1703, sampai akhirnya dapat gelar kebangsawanan Sir pada tahun 1705. Pendakian yang benar-benar luar biasa kan? Terus, pertanyaannya, apa sih rahasia di balik lompatan intelektualnya yang masif ini? Nah, jawabannya adalah karena dia itu seorang pemikir Janusian. Maksudnya apa tuh? Jadi pemikir Janusian adalah orang yang bisa merangkul dan ngegabungin berbagai bidang yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali buat nyiptain terobosan kreatif yang luar biasa, kayak Van Gogh, Da Vinci, atau Einstein gitu. Newton ini nggak cuma duduk diam melototin rumus matematika, nggak. Dia juga baca karya-karyanya Descartes, Copernicus, Galileo, dan Kepler. Dia nyelamin seluruh filsafat alam, bereksperimen dengan alkimia sampai mendalami teologi. Dia kayak ngambil kepingan-kepingan puzzle dari semua disiplin ilmu yang terpisah ini, terus merajutnya jadi satu pemahaman yang utuh. Dan buktinya tuh benar-benar mengejutkan. Dari 4 buku peninggalan perpustakaan pribadi Newton yang sekarang disimpan sama Royal Society, coba tebak berapa yang ada hubungannya langsung sama studi gravitasinya. Percaya nggak percaya? Cuma 1. 3 sisanya ngebahas bidang-bidang lain yang kelihatannya sama sekali nggak relevan. Ini ngebuktiin banget betapa luas dan absurdnya sumber inspirasi seorang Newton. Dia benar-benar nyari pola di tempat-tempat yang mungkin nggak pernah kepikiran sama orang lain pada masa itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mahakarya penemuan terbesar Newton. Salah satu pencapaian makro terbesarnya yang mengubah dunia adalah gimana dia berhasil ngebuktiin kebenaran heliosentrisme. Itu loh, model astronomi yang menetapkan kalau bumi dan planet-planet itu mengelilingi matahari sebagai pusatnya, bukan sebaliknya. Sebelum Newton nerbitin karyanya, masih banyak banget keraguan di kalangan ilmiah soal konsep ini. Tapi lewat hukum gravitasi dan hukum geraknya, Newton berhasil ngebuktiin secara definitif kalau pergerakan benda di bumi dan di luar angkasa itu diatur oleh hukum yang sama. Dia ngebuktiin konsistensi hukum planet Kepler secara matematis, yang otomatis menghapus semua keraguan dunia saat itu dan mendorong revolusi ilmiah melesat jauh ke depan. Benar-benar luar biasa. Nah, pencapaian revolusioner ini langsung ngebawa dia ke puncak prestise dengan sederet jabatan yang bikin merinding.
Dia diangkat jadi Lucasian Professor of Mathematics di Cambridge. Buat yang belum tahu, ini posisi yang super bergengsi yang nantinya juga dipegang sama Stephen Hawking. Nggak cuma itu, dia juga sempat jadi anggota parlemen, terus jadi Master of the Mint yang megang kendali atas mata uang negara, kepilih jadi Presiden Royal Society, sampai akhirnya dianugerahi gelar kesatria sama kekaisaran. Oh iya, jangan lupakan juga pencapaian fundamental lainnya. Dia bareng sama Leibniz juga ngembangin kalkulus diferensial dan integral. Newton benar-benar mendominasi dunia sains di zamannya. Poin krusial dari semua mahakarya ini dirangkum dengan pas banget sama ahli matematika dan biografer Weisstein. Dia bilang, kalau 4 aturan universal ringkas milik Newton ini benar-benar revolusioner. Berkat penerapan hukum-hukumnya ini, umat manusia nggak cuma sekedar tahu kenapa benda bisa jatuh ke tanah, tapi tiba-tiba kita bisa ngitung massa setiap planet, kita jadi paham persis gimana tarikan gravitasi bulan itu bisa nyiptain pasang surut air laut di bumi. Intinya, Newton merumuskan hukum alam universal yang berhasil mengungkap hampir semua masalah yang belum terpecahkan pada zamannya. Kita lanjut ke bagian keempat, optika, warna, dan estetika ruang. Selain urusan luar angkasa, Newton ini juga berhasil ngebangun teleskop pemantul pertama di dunia loh. Tapi, terobosan terbesarnya di bidang optik itu terjadi waktu dia meneliti rahasia cahaya. Lewat eksperimen pakai prisma kaca, Newton berhasil ngebuktiin kalau cahaya putih itu sebenarnya bukan satu warna tunggal yang murni, melainkan gabungan dari semua warna pelangi. Dia benar-benar mendekode mekanika cahaya dan spektrum warna dari nol, ngurai sesuatu yang belum pernah dipahami sama sekali oleh umat manusia sebelumnya. Terus kalian mungkin mikir, apa hubungannya nih sama kita sekarang? Nah, ini dia yang menarik. Pemahaman Newton tentang cahaya dan warna ini ternyata jadi fondasi buat ilmu estetika ruang modern. Ada 3 langkah atau prinsip utama yang sering banget dipakai sekarang buat nyiptain ketenangan dan kenyamanan psikologis di sebuah ruangan. Pencahayaan yang lembut, penggunaan warna-warna pastel, dan tekstur material yang natural. Secara nggak sadar kita mempraktikkan manipulasi cahaya dan warna yang dulu pertama kali dibongkar sama Newton, ini buat ngedesain ruangan yang bikin pikiran kita merasa damai. Ini koneksi lintas abad yang brilian banget sih. Penemuan awal Newton itu murni ngebongkar mekanika mentah dari fisik cahaya lewat sebuah prisma. Sementara di era modern, kita pakai ilmu itu buat secara sengaja ngegabungin pencahayaan lembut dan warna pastel demi menghubungkan sebuah ruang dengan alam dan nyiptain kenyamanan psikologis yang mendalam. Jadi cuma dengan sedikit penyesuaian pada elemen cahaya dan warna, elemen yang persis sama dengan yang diurai Newton ratusan tahun lalu, kita bisa ningkatin kualitas hidup kita sehari-hari secara drastis. Keren banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke area yang agak suram. Bagian kelima, sisi gelap sang jenius. Ternyata, mengungkap rahasia alam semesta itu menuntut harga yang sangat mengerikan dan berdampak parah ke jiwa Newton. Dia ini saking terobsesinya, cuma tidur sekitar 3-4 jam sehari. Dia kerja gila-gilaan sampai fisiknya jatuh sakit karena kelelahan ekstrim. Terus, secara sosial dia tuh terisolasi banget. Dia nggak pernah nikah, nggak punya satupun teman dekat, dan belajar hampir sepenuhnya secara autodidak. Yang lebih parah, kepribadiannya tuh banyak kurangnya. Dia dikenal pendendam, picik, gampang banget meledak dalam amarah yang tak terkendali, dan sangat minim sopan santun. Dedikasi obsesif yang di luar nalar ini bahkan bikin dia kena kehancuran saraf atau nervous breakdown yang parah banget di tahun 1675. Newton jelas bukan tipe orang yang ngerjain sesuatu setengah-setengah. Di tahun-tahun terakhirnya, pas ada yang nanya gimana sih caranya dia bisa nemuin hukum gravitasi universal yang super memusingkan itu, jawabannya singkat tapi bikin merinding. Dengan memikirkannya terus-menerus. Sesederhana itu. Tapi di balik jawaban itu, kita bisa lihat hakikat dari sebuah obsesi absolut yang benar-benar udah menguasai dan menelan seluruh hidupnya. Dan kita sampai di bagian keenam, warisan 10 juta kata. 10 juta. Yup, kalian nggak salah dengar. Waktu Newton meninggal tanpa surat wasiat di tahun 1727, dia ninggalin draft, naskah tulisan tangan, surat-surat, dan catatan penelitian yang kalau ditotal, jumlahnya mencapai 10 juta kata. Buat ngasih kalian sedikit perspektif aja nih, jumlah kata yang super masif itu cukup buat ngisi sekitar 150 buah novel. Dan ingat loh, semuanya itu ditulis manual pakai tangan, sendirian, sama seorang pria jenius yang terus-terusan bergulat sama isi kepalanya sendiri di dalam kesunyian. Dedikasi dan usahanya itu ninggalin jejak abadi yang sungguh tak terbantahkan. Buktinya, di tahun 2005, Royal Society bikin survei besar yang nanya kepada ilmuwan sekaligus publik umum. Siapa sih yang ngasih kontribusi lebih besar buat sejarah sains manusia? Newton atau Einstein? Dan jawabannya adalah Isaac Newton. Ketekunannya, obsesinya yang intens, dan kerja kerasnya yang brutal mengukuhkan posisinya sebagai ilmuwan terhebat yang mungkin pernah berjalan di muka bumi. Pengaruh intelektualnya benar-benar mengerdilkan hampir semua tokoh lainnya.
Sebenarnya, Newton itu sengaja menyajikan karya terbesarnya dalam bahasa yang sangat formal dan menyembunyikan semua draft kasarnya. Tujuannya apa? Biar penemuannya terlihat seolah-olah gampang dan diturunkan begitu aja dari langit tanpa usaha. Dia membiarkan kita mewarisi 10 juta kata kegeniusannya, tapi berusaha keras merahasiakan rasa sakit dari proses kreatif aslinya. Nah, kalau isolasi yang sangat obsesif dan menyiksa itu adalah satu-satunya kunci buat ngebuka rahasia alam semesta kita, pertanyaannya adalah, beranikah kita membayar harga sesungguhnya dari sebuah kegeniusan absolut? Silahkan kalian renungkan itu. Terima kasih banyak udah bergabung di analisis mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa berikutnya.